saat itu sejak saat itu pengerahan dana dan penyaluran dana perbankan mengalami perubahan secara fundamental. Mohon maaf, apakah PPT-nya sudah belum ya? Ini belum muncul PowerPoint-nya. selanjutnya yaitu karakteristik keuangan syariah di Iran. Nah, untuk karakteristik keuangan syariah di Iran yang pertama yaitu untuk sistem keuangan dan perbankan. Iran adalah negara yang menerapkan Islam secara penuh terhadap sistem ekonominya, yang termasuk keuangan dan perbankan yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1979. Sejak 12 Maret 1984, semua lembaga keuangan konvensional sudah harus dikonversi menjadi lembaga keuangan syariah, dan sebagian besar bank komersial, 28 dari 36 bank, dinasionalisasi dan kemudian dilakukan merger, sehingga jumlah bank berkurang menjadi 6 bank komersial dan 3 bank khusus. Kemudian yaitu untuk aliran pemikiran, mayoritas penduduk Muslim Iran menganut agama Islam Syiah yang memiliki akidah berbeda dengan Islam Sunni. Kemudian untuk kedudukan bank syariah dalam undang-undangnya, sejak Islamisasinya menyeluruh yang ditegakkan syariah Islam di Iran pada tahun 1979, Undang-undang Perbankan baru, The Law Door Interest Free Banking Operation, mewajibkan semua bank untuk melakukan konversi menjadi bank Islam pada Maret 1984. Dengan undang-undang baru tersebut, maka perbankan Iran memiliki landasan hukum kuat untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah sepenuhnya. Selanjutnya yaitu untuk bagian kedudukan Dewan Syariah. Otorisasi syariah tertinggi di Iran berada pada Majelis Shorei Islami atau disingkat dengan MSA, atau The Islamic Consultative Assembly atau Majelis Syura Islam. MSA ini merupakan lembaga yang meratifikasi semua undang-undang yang diterbitkan di Iran. Selanjutnya yaitu untuk strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya. Strategi pertama pengembangan perbankan Islam di Iran setelah revolusi tahun 1979 adalah menasionalisasi bank swasta domestik sesuai dengan Banking Nationalist ACT. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi perbankan yang menurunkan jumlah bank menjadi hanya 6 bank komersial dan 3 bank khusus, sedangkan jumlah cabang disesuaikan menjadi 6.581 kantor pada tahun 1982. Setelah diundangkannya The Law for Interest Free Banking Operation, maka perbankan Iran diwajibkan untuk mengonversi operasinya dari yang konvensional berdasarkan bunga menjadi perbankan Islam bebas bunga. Dan untuk konversi tersebut dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap simpanan, yang kedua tahap penyaluran. Setelah proses konversi, strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya di Iran menggunakan pendekatan komprehensif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu perkembangan perbankan syariah di Iran. Pada tahun 2009, perbankan Islam di Iran memiliki pangsa 40% dari 100 bank Islam terbesar di dunia. Pada penerbitan The Banker bulan November tahun 2010, 7 dari 10 bank Islam terbesar adalah bank Islam di Iran. Total aset keuangan Islam terbesar di dunia juga dipegang oleh Iran dengan jumlah 731,5 US dollar miliar pada tahun 2010 dan tahun 2011. Kemudian pertumbuhan perbankan Islam di Iran mulai mengalami perlambatan pada tahun 2007 dan 2008. Dan 2008 serta 2009 kembali meningkat pada tahun 2009 dan 2010 sampai dengan tahun 2010 sampai dengan 2011. Total aset perbankan Islam
Iran telah mencapai RIS 2949 atau 264 US dollar Amerika Serikat miliar dan RIS 2929 atau 262 US dollar miliar. Sementara itu, financing to deposit ratio atau FDR 8 tahun terakhir terjaga tinggi mencapai rata-rata 95%. Hal itu menunjukkan bahwa fungsi intermediasi berjalan dengan baik dalam mendukung program pembangunan pemerintah. Dengan menerapkan narrow banking system atau NBS, penciptaan uang giral menjadi jauh lebih kecil sehingga money multiplier hanya sebesar 3,9 pada tahun 2009 per 2010 dan naik menjadi 4,3 pada tahun 2010 per 2011. Dan hal ini membuat sistem perbankan di Iran menjadi semakin tahan terhadap goncangan makroekonomi dan kemungkinan krisis. Selanjutnya yaitu sistem keuangan syariah di Sudan. Yang pertama untuk sistem keuangan syariah di Sudan yaitu karakteristik keuangan syariah di Sudan berupa sistem keuangan dan perbankan. Sudan adalah negara yang telah menerapkan sistem Islam secara menyeluruh termasuk sistem ekonomi, keuangan, dan perbankan yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1984. Sejak saat itu, semua lembaga keuangan konvensional secara bertahap dikonversi menjadi lembaga keuangan syariah. Setelah ditandatanganinya Comprehensive Peace Agreement atau CPA pada tahun 2006, mohon maaf, Sudan Dina, PPT-nya masih nggak gerak. sekarang sudah gerak atau belum? Masih belum, Din. Nah, ini udah gerak kok. Selanjutnya yaitu sistem keuangan syariah di Sudan. Yang pertama yaitu untuk karakteristik keuangan syariah di Sudan berupa sistem keuangan dan perbankan. Sudan adalah negara yang telah menerapkan sistem Islam secara menyeluruh termasuk untuk sistem ekonomi, keuangan, dan perbankan yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1984. Sejak saat itu, semua lembaga keuangan konvensional secara bertahap dikonversi menjadi lembaga keuangan syariah. Setelah ditandatanganinya Comprehensive Peace Agreement atau CPA pada tahun 2006, Sudan Selatan mulai memisahkan diri dari sistem keuangannya, mengadopsi sistem keuangan ganda, di mana sistem keuangan Islam beroperasi berdampingan dengan sistem keuangan konvensional. Selanjutnya yaitu untuk aliran pemikiran. Mayoritas penduduk Muslim Sudan menganut mazhab Syafi'i atau Maliki. Pendapat ulama di Sudan pada umumnya sama dengan pendapat ulama di Timur Tengah mengenai aplikasi penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan. Dari berbagai penerapan sistem keuangan Islam di seluruh dunia, Sudan merupakan negara yang paling ketat dalam menerapkan syariah Islam. Selanjutnya yaitu kedudukan bank syariah dalam undang-undang. Sejak diberlakukannya syariah Islam di Sudan, undang-undang yang mengatur lembaga keuangan diperbarui sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan pada tahun 1991 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2003 untuk dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan perbankan di dalam negeri dan di luar negeri. Dengan adanya undang-undang yang baru, maka perbankan Sudan memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan operasinya secara syariah. Karakteristik selanjutnya yaitu untuk kedudukan Dewan Syariah. Otoritas syariah tertinggi di Sudan untuk perbankan dan lembaga keuangan berada pada Syariah High Supervisory Board atau SHSB
atau Dewan Tinggi Pengawas Syariah yang didirikan tahun 1993. Adapun tugas dari SHSB ini adalah antara lain bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada Bank of Sudan yang berkaitan dengan operasi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian mengkoordinasi isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah dan menganalisis serta mengevaluasi aspek syariah dari produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dalam lembaga keuangan lain. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya. Setelah melakukan konversi strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya di Sudan memilih pendekatan komprehensif yang bertahap dan tidak melanggar serta hati-hati dengan prinsip syariah. Dengan strategi pengembangan yang komprehensif, maka bank syariah akan dapat berkembang dengan beroperasi dengan baik dan optimal di Sudan karena infrastruktur dan legal framework pendukung yang dilakukan oleh bank syariah semuanya tersedia. Adapun strategi yang diterapkan antara lain yang pertama yaitu menerapkan bentuk murabahah sederhana, yang kedua membatasi margin keuntungan pembiayaan murabahah, yang ketiga membatasi pangsa murabahah dalam portofolio bank, yang keempat melakukan penilaian kualitas pembiayaan bagi hasil atau murabahah dan musyarakah pada akhir periode. Selanjutnya yaitu perkembangan perbankan syariah di Sudan. Islamisasi sistem ekonomi dan keuangan pertama dilakukan oleh pemerintah Jenderal Numeri yang dicetuskan pada tahun 1983 ketika hukum Islam pertama kali diterapkan. PPT-nya udah nggak gerak lagi atau aku aja yang share screen? Nah, baru udah bergerak. Selanjutnya yaitu perkembangan perbankan syariah di Sudan. Islamisasi sistem ekonomi dan keuangan pertama dilakukan oleh pemerintah Jenderal Numeri yang dicetuskan pada tahun 1983 ketika hukum Islam pertama kali diterapkan. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, bank komersial yang belum beroperasi secara syariah harus dikonversi menjadi bank syariah pada September tahun 1984. Pertumbuhan perbankan Islam di Sudan dari tahun 2004 sampai 2006 tercatat tinggi. Mengapa? Sebab pertumbuhan aset mencapai puncaknya pada tahun 2006 sebesar 51,2%. Sedangkan pertumbuhan DPK dan pembiayaan tertinggi dicapai pada tahun 2005 sebesar 51,2% dan 60,6%. Kemudian adanya pertikaian antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang mencapai perdamaian dan pemisahan Utara dan Selatan pada tahun 2006 kemudian membuat pertumbuhan perbankan Islam mengalami perlambatan drastis di tahun 2007 menjadi 13,2% untuk aset, 13,2% untuk DPK, dan 16,7% untuk pembiayaan. Setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian CPA pada tahun 2006, pertumbuhan perbankan Islam di Sudan pun mulai meningkat sedikit demi sedikit sehingga mencapai 36,1% untuk aset, 37,7% untuk DPK, dan 14,5% untuk pembiayaan pada tahun 2012 sehingga mencapai 63 miliar SDJ atau setara dengan 14,38 US dollar miliar untuk aset. SDG 38 miliar untuk 8,69 US dollar miliar untuk DPK dan SDG 23 miliar atau setara dengan 5,25 US dollar miliar untuk pembiayaan. Mohon maaf moderator, apakah PPT-nya bergerak? Iya, ya. Selanjutnya yaitu sistem keuangan syariah di Malaysia. Untuk karakteristik keuangan syariah di Malaysia pada sistem keuangan dan perbankan,
Malaysia adalah negara yang menerapkan sistem keuangan dan perbankan ganda terhitung sejak tahun 1983. Ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 1983 dan Undang-Undang Asuransi Syariah pada tahun 1984. Dan sejak itulah lembaga keuangan syariah beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya yaitu untuk aliran pemikiran. Mayoritas penduduk Malaysia menganut mazhab Syafi'i. Meskipun memiliki mazhab yang sama dengan mayoritas Muslim di Indonesia, aplikasi penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan pun berbeda, tergantung pada pemahaman dan pendapat para ulama. Selanjutnya yaitu untuk kedudukan bank syariah dalam undang-undang. Bank syariah di Malaysia berada di bawah undang-undang yang berbeda, tergantung dari bentuk institusinya. Bank syariah penuh berada di bawah Undang-Undang Perbankan Syariah atau Islamic Banking Entity yang terbit pada tahun 1983. Sementara itu untuk Islamic Windows atau bank konvensional yang menawarkan produk perbankan syariah berada di bawah Undang-Undang Perbankan Konvensional. Selanjutnya yaitu untuk kedudukan bank syariah, untuk kedudukan Dewan Syariah. Otoritas syariah tertinggi di Malaysia berada pada NSAC yang didirikan pada 1 Mei 1997 dan berada dalam struktur organisasi Bank Negara Malaysia. Adapun tujuan didirikannya NSAC ini adalah untuk bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada BNM berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah. Yang kedua yaitu untuk mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, termasuk asuransi syariah. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan perusahaan takaful. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Dina atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk PPT-nya boleh di next kan. Oke, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya. Nah, dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, di sini Malaysia itu memilih pendekatan komprehensif dan pragmatis. Dengan strategi pengembangan yang komprehensif, bank syariah itu berkembang dengan baik di Malaysia karena infrastruktur pendukung yang diperlukan oleh bank syariah semuanya tersedia. Sementara itu, strategi pengembangan yang pragmatis ini memungkinkan bank syariah di Malaysia berkreasi dan berinovasi dengan leluasa untuk mengembangkan produk dan instrumen keuangan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, hasilnya perbankan syariah itu memiliki variasi produk dan instrumen keuangan syariah yang beragam jika dibandingkan dengan produk dan instrumen keuangan syariah di negara lain. Next. Next. Oke, selanjutnya ada perkembangan perbankan syariah di Malaysia. Nah, untuk tahap pertama, pengembangan ini dinilai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam, Islamic Banking atau IBA pada 7 April 1983. Nah, dengan diundangkannya IBA ini, Bank Negara Malaysia atau BNM itu diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank Islam. Nah, selanjutnya untuk tahap kedua itu dimulai pada 4 Maret 1993. Di sini diperkenankan skim perbankan tanpa faedah atau SPTF atau Interest Free Banking Scheme. Nah, dengan strategi ini, jumlah kantor bank yang menawarkan produk-produk syariah itu meningkat pesat secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pada tahap ketiga, pengembangan diawali dengan dibuatnya Financial Sector Master Plan atau FSMP pada tahun 2000 untuk periode 2000 sampai dengan 2010 yang mencakup sektor keuangan syariah. Nah, setelah FSMP ini berakhir, pemerintah Malaysia itu mengeluarkan
mengeluarkan Financial Sector Blueprint tahun 2011 sampai tahun 2020 sebagai arahan baru pengembangan sektor keuangan dan perbankan Islam untuk 10 tahun menuju high value added atau high value income. Nah, selanjutnya untuk saat ini jumlah institusi keuangan sebelumnya slide ke nah ini selanjutnya saat ini jumlah institusi keuangan Islam yang menawarkan produk dan jasa perbankan Islam di Malaysia ada 16 bank Islam nasional yang terdiri dari 10 milik lokal dan 6 itu milik asing. Next. Nah, selanjutnya ada sistem keuangan syariah di Pakistan. Yang pertama ada karakteristik keuangan syariah. Di sini yang pertama, yang ke satu itu ada sistem keuangan dan perbankan yang dianut. Yang kedua ada aliran pemikiran atau mazhab dari pandangan yang dianut oleh negara atau mayoritas penduduk dan kedudukan bank syariah dalam undang-undang. Dan yang terakhir ada pendekatan pengembangan perbankan syariah dan produk yang dipilih. Next. Nah, selanjutnya ada sistem keuangan dan perbankan. Sini Pakistan masih berada pada tahap sistem keuangan dan perbankan ganda atau dual financial and banking system dengan sistem keuangan syariah yang lebih dominan untuk menuju sistem ekonomi Islam secara penuh. Nah, dengan sistem ini, lembaga keuangan syariah itu beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya ada aliran pemikiran. Mayoritas penduduk Muslim Pakistan itu menganut mazhab School of Thought Hanafi, pandangan fikih ulama Pakistan tentang fikih muamalat yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan secara umum tidak berbeda dengan pendapat jumhur ulama lainnya. Misalnya, Essential and Model Agreements for Islamic Model of Financing yang disetujui oleh Dewan Syariah SBP yang menyatakan antara lain bahwa pertama ada promissory note atau bill of exchange atau bukti utang lainnya tidak dapat dipindah tangankan atau ditransfer dengan suatu harga yang berbeda dari face value-nya. Selanjutnya untuk perjanjian buyback itu dilarang. Next. Selanjutnya ada kedudukan bank syariah dalam undang-undang. Nah, bank syariah di Pakistan dalam undang-undang itu mempunyai kedudukan yang kuat untuk dapat beroperasi penuh sesuai dengan syariah. Nah, hal ini dikarenakan bank syariah di Pakistan itu telah berlandaskan undang-undang perbankan dan ketentuan SBP. Selanjutnya ada kedudukan Dewan Syariah. Nah, otoritas syariah tertinggi di bidang keuangan dan perbankan di Pakistan itu berada pada Syariah Boards atau Dewan Syariah SBP yang dibentuk dalam struktur 2 orang ulama syariah ternama. Nah, seorang akuntan, seorang ahli hukum, dan organisasi State Bank of Pakistan. Selanjutnya anggota Dewan Syariah SBP itu terdiri atas seorang bankir. Selanjutnya ada strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya. Nah, dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, itu Pakistan memiliki pendekatan komprehensif dan gradual yang didukung oleh landasan teori yang kukuh. Nah, hal ini untuk mempersiapkan cetak biru pembentukan sistem ekonomi bebas bunga yang sesuai dengan ketentuan syariah. Next. Nah, selanjutnya ada perkembangan perbankan syariah di Pakistan. Yang pertama itu dimulai ketika Pakistan merdeka. Sejarah pengembangan perbankan syariah di Pakistan itu sudah dimulai sejak negara Pakistan merdeka yang ingin mengislamkan sistem ekonominya secara penuh. Nah, termasuk sistem perbankan dengan membentuk Islamic Economic Division atau ID dalam State Bank of Pakistan atau 32/53 sentral Pakistan pada akhir 1950-an. Nah, namun hal ini tidak didukung oleh pemerintah yang dikuasai oleh Pakistan People
Party atau PPP. Selanjutnya, proses Islaminasi ini benar-benar dimulai secara bertahap pada rezim Jenderal Muhammad Zia ul Haq pada tahun 1979 melalui 2 jalur, yaitu perbankan dan pendirian Mudharabah Company yang mencapai puncaknya pada tahun 1985. Yang mana ketika seluruh perbankan diwajibkan untuk menyediakan skim pembayaran bebas bunga dan tidak boleh menerima simpanan yang berbasis bunga manapun. Nah, namun hal ini tidak berlaku untuk cabang bank asing serta simpanan dan pinjaman dalam valuta asing selain sektor internasional, sektor pemerintah juga dikecualikan. Nah, selanjutnya dengan wafatnya Jenderal Muhammad Zia al-Haq dan naiknya Junejo sebagai pengganti selama 3 tahun, proses Islamisasi ekonomi kurang mendapat perhatian. Nah, pemerintah kembali memberikan komitmennya untuk menghapuskan riba dalam perekonomian dan mengembangkan perbankan syariah pada tahun 2002. Nah, pada waktu yang hampir bersamaan, SBP ini mengeluarkan ketentuan pada Desember 2001 tentang pendirian bank syariah penuh atau full-fledged Islamic Bank di sektor swasta yang mendasari pendirian Mizan Bank Limited atau MDL pada Januari 2002. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Naila. Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sejarah keuangan syariah di Indonesia terlebih dahulu. Nah, lembaga keuangan syariah atau LKS di Indonesia itu muncul pertama kali slide 17. Nah, lembaga keuangan syariah di Indonesia itu muncul pertama kali tahun 90-an dalam bentuk keuangan mikro syariah atau LKMS. Nah, diawali dengan berdirinya Baitut Tamwil Teknosa di Bandung pada tahun 1984 yang disusul dengan berdirinya Koperasi Ridho Gusti di Bandung pada tahun 1989. Selain itu, pada akhir 1980-an muncul pula BPR Syariah pertama, yaitu bank syariah pertama di Indonesia muncul di awal 1990-an. Setelah keluarnya UU Perbankan nomor 7 tahun 1992 yang memungkinkan beroperasi bank syariah pertama, yakni Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1992. Nah, setelah bank syariah terbukti dapat bertahan di tengah krisis keuangan tahun 1997 dan 1998, pemerintah era reformasi berkomitmen untuk mengembangkan perbankan syariah yang selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, juga dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional, sekaligus mengantisipasi perkembangan keuangan syariah global untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu hubungan pusat keuangan syariah internasional. UU Perbankan, Undang-Undang Perbankan nomor 7 tahun 1992 kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan umum, yang secara tegas mendefinisikan Bank Indonesia mencakup bank umum dan bank perkreditan rakyat yang dapat beroperasi baik secara konvensional maupun syariah, sehingga memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang. Tahun berikutnya Bank Indonesia diberi amanah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Tahap pertamanya untuk strategi perkembangan adalah meletakkan fondasi pertumbuhan perbankan syariah yang kukuh tahun 2002 sampai 2004. Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah tahun 2004 sampai 2009. Tahap ketiga, perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional tahun 2010 sampai tahun 2012. Nah, tahap keempat berproses menuju integrasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Pada tahun 2015, diharapkan perbankan syariah Indonesia telah memiliki pangsa yang signifikan yang ikut ambil bagian dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang mensejahterakan masyarakat luas. Selanjutnya itu karakteristik keuangan syariah di Indonesia. Dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu yang pertama itu sistem keuangan dan perbankan.
tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 itu, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Penerapan sistem keuangan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 tahun 1998. Semenjak itu, bermunculan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional. Yang kedua itu aliran pemikirannya. Ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan ulama Timur Tengah. Oleh karena itu, akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapat kesepakatan dari sebagian besar ulama. Dalam hal utang, ulama Indonesia berpendapat sama dengan pendapat ulama Timur Tengah bahwa utang sama dengan uang, bukan harta benda. Dengan demikian, utang tidak dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun kecuali dengan harga yang sama. Dalam hal ini, ulama Indonesia sependapat dengan Sudan bahwa akad bai al-inah dan bai al-dain tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak boleh digunakan dalam transaksi. Yang ketiga itu kedudukan bank syariah. Bank syariah di Indonesia, baik ini bentuk bank umum syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, berada di bawah Undang-Undang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Bank syariah di Indonesia merupakan bank universal. Perbedaan operasi antara BUS dan UUS hampir tidak ada, kecuali dalam hal kebebasan kebijakan manajemen. Yang keempat itu kedudukan Dewan Syariah. Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Nasional atau Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan. Keberadaan Majelis Ulama Indonesia yang berada di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Next slide. Yang kelima itu strategi pengembangan perbankan syariah dan produknya. Nah, dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Indonesia memiliki pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan yang sesuai dengan syariah, tidak mau adopsi akad-akad yang kontroversial. Pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan memungkinkan perkembangan yang sesuai dengan keadaan kesiapan pelaku tanpa dipaksakan, serta membentuk sistem yang kukuh dan tidak rapuh. Dengan strategi pengembangan yang dipilih perbankan syariah di Indonesia, telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam dual finansial sistem yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip syariah. Setelah bank syariah pertama beroperasi pada 1992, asuransi syariah atau takaful mulai muncul pada tahun 1994. Dengan berkembangnya asuransi syariah, reasuransi syariah muncul pada tahun 2004 dengan berdirinya Reindo Divisi Syariah. Bank syariah mulai tumbuh pesat semenjak bermunculannya unit usaha syariah dengan berdirinya UUS Bank IFI pada tahun 1999. Pada tahun 2000, didirikanlah pasar uang antarbank syariah dengan instrumen utamanya yaitu sertifikat investasi mudharabah antarbank, dan juga muncul Jakarta Islamic Index yang merupakan pengelompokan saham 30 emiten yang dipandang paling mendekati kriteria syariah. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya itu perbankan syariah di Indonesia. Nah, perkembangan perbankan syariah Indonesia itu, produk dan jasa perbankan syariah Indonesia diberikan oleh BUS dan UUS yang merupakan unit kerja dari bank konvensional yang sebelumnya dioperasikan secara syariah secara terpisah, dan office channeling yang merupakan counter syariah di kantor cabang induk konvensionalnya. Selama 8 tahun terakhir, jumlah bank syariah terus bertambah. Nah, perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh pesat, yang dalam 8 tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang terus meningkat. Itu kurvanya. Selanjutnya, next slide. Meskipun tumbuh pesat, ukuran perbankan syariah di Indonesia masih terbilang kecil dalam sistem perbankan Indonesia. Dari sisi penghimpunan dana dalam 9 tahun terakhir, atau tahun 2005 sampai 2015,
DPK Perbankan Syariah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara nominal atau pertumbuhannya, namun pertumbuhan melambat sejak tahun 2012. Nah, dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia juga menerapkan model kombinasi seperti best practice internasional, dan dari sisi simpanan atau dana pihak ketiga, DPK, akad yang digunakan adalah wadiah untuk giro dan tabungan dan mudarobah untuk tabungan dan deposito. Selanjutnya, next slide. Dari sisi penyaluran dana, dalam 9 tahun terakhir, dari 2005 sampai 2013, pembiayaan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara nominal atau pertumbuhannya melambat tajam pada tahun 2009. Nah, dari sisi pembiayaan, akad yang digunakan bervariasi dari bagi hasil, jual beli, CA, dan pinjaman. Nah, dari ketujuh akad tersebut, akad salam yang biasa diaplikasikan untuk sektor pertanian, akad istisna untuk produksi barang, akad ijarah untuk sewa atau sewa beli, akad kardo untuk pembelian atau gadai emas. Dalam perjalanannya, akad musyarakah lebih disukai daripada akad mudarabah, karena dimungkinkan adanya share pembiayaan dari nasabah, dapat diaplikasikan pada pembiayaan kepemilikan properti dan dimungkinkan bank syariah untuk ikut campur dalam manajemen ketika suatu pembiayaan direstrukturasi. Selanjutnya. Nah, pembiayaan perbankan syariah Indonesia disalurkan ke berbagai sektor ekonomi seperti pada gambar itu. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia ke usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dapat dilihat juga dalam kurva itu. Selanjutnya. Nah, selama 1 dekade terakhir, perkembangan perbankan di Indonesia menunjukkan kinerja yang baik dan cenderung semakin baik. Bisa dilihat di buku atau bisa dilihat dari kurva itu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Naila atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Asmaul Husna. Pada Saudari Asmaul Husna, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait submateri perbandingan perbankan syariah di Indonesia dengan negara lain, di mana keuangan dan perbankan Islam itu dimulai berkembang pada pertengahan tahun 1970-an. Sementara itu, perbankan syariah di Indonesia baru mulai berkembang pada awal 1990-an. Ya, perbandingan ukuran perbankan syariah di beberapa negara itu seperti Iran dan Sudan menerapkan full integrated Islami banking system, sedangkan di Pakistan, Malaysia, Bahrain, dan Indonesia itu menerapkan dual banking system. Nah, boleh next slide. Nah, untuk perbandingan kinerja intermediasi antara perbankan syariah di beberapa negara selama 8 tahun terakhir dari 2005 sampai 2012 tersebut dapat kita lihat pada gambar yang telah ditampilkan di slide itu bahwa secara umum perbankan syariah di Iran, Indonesia, dan Sudan memiliki FDR yang berada di atas batas normal yaitu 0,80. Nah, sedangkan perbankan syariah di Pakistan, Bahrain itu memiliki FDR yang jauh berbeda di bawah batas normal 0,80. Sementara itu perbankan Islam di Malaysia memiliki FDR yang sedikit di bawah standar sebesar 0,75 pada tahun 2010 sampai 2011. Boleh next. Nah, untuk arah kebijakan perbankan syariah di Indonesia itu seperti yang telah yang disahkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 itu pada Agustus 2008, di mana pengembangan industri perbankan syariah nasional itu semakin memiliki landasan hukum yang jelas akan mendorong pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Nah, untuk kebijakan umumnya itu ditempuh oleh Bank Indonesia yang berpedoman pada cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia, memuat visi misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 2002 sampai 2015. Nah, arah kebijakan
Yang disusun tersebut ada 4, di mana yang pertama mempersiapkan prosedur entry yang menarik tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian. Yang kedua, memberikan jasa pelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, mengizinkan pemain lokal yang memiliki kualitas operasi internasional. Dan yang terakhir itu adalah memfasilitasi dana internasional untuk berkontribusi jalanin proses pembangunan ekonomi nasional. Boleh next? Nah, untuk paradigma kebijakan, di mana dalam mengembangkan perbankan syariah Bank Indonesia itu menggunakan paradigma kebijakan pengembangan yang meliputi 4 poin. Yang pertama ada market dividend, ada yang kedua ada fair treatment, yang ketiga ada gradual and sustainable approach, dan yang terakhir adalah comply to Sharia principle, di mana market dividend itu adalah industri perbankan syariah yang tumbuh sebagai realisasi dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua ada fair treatment, di mana itu pengembangan kerangka ketentuan atau upaya bagi penyempurnaan infrastruktur industri dilakukan berdasarkan konsep yang mengakomodasikan ciri-ciri operasional khusus perbankan syariah. Yang ketiga ada gradual and sustainable approach, itu di mana program pengembangan perbankan dapat dipandang sebagai suatu upaya transformasi suatu industri yang dilakukan menurut fokus dan prioritas dalam suatu tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan. Untuk yang terakhir adalah comply to Sharia principle, yaitu di mana salah satu argumen utama keberadaan industri perbankan syariah itu menyatakan bahwa masyarakat itu adalah keberadaan suatu bentuk jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Next. Nah, ada sasaran dan perkembangan, di mana untuk mendukung tercapainya tujuan perbankan syariah yang lebih kompetitif dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional, itu telah ditetapkan bahwa terdapat sasaran pengembangan, yaitu ada 6. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang berkualitas, di mana di sini manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam konsep ekonomi syariah. Oleh karena itu, peningkatan SDM menjadi sasaran pengembangan terhadap seluruh SDM yang berkecimpung dalam industri perbankan syariah. Yang kedua adalah regulasi supervisi yang efektif, di mana penyusunan regulasi dan supervisi ini harus berlandaskan pada riset dan tetap dan mengacu pada standar internasional yang ada, yaitu IFSB, di mana mengedepankan penyesuaian dan mengedepankan self regulatory system. Dan yang ketiga ada struktur perbankan yang efisien, di mana struktur perbankan yang efisien ini itu diterapkan melalui peningkatan pada positioning perbankan syariah atau bank pembiayaan syariah. Yang keempat ada infrastruktur yang mendukung, di mana infrastruktur yang pendukung itu seperti sistem pembayaran, jaringan pengamanan keuangan, manajemen likuiditas yang menginvestasikan melalui pasar uang antar bank syariah, dan kebijakan moneter, lembaga rating dan surveillance system, dan eksternal auditor. Nah, yang kelima ada mediasi yang efisien dan kepatuhan aspek syariah yang tinggi, di mana itu berfungsi untuk menjaga risiko finansial yang diperlukan mediasi yang efisien guna memberikan edukasi yang komprehensif kepada pasar mengenai risiko keuangan. Nah, yang terakhir itu adalah aliansi strategis yang sinergis, di mana sebagian dari suatu sistem keuangan yang lebih luas keterkaitan antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya yang cukup erat. Oleh karena itu, perbankan syariah tetap harus membangun aliansi yang strategis secara cross-sector untuk mendapatkan informasi yang akis mengenai kondisi pasar keuangan. Itulah materi dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Asmaul Husna atas penyampaian materinya. Selanjutnya di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau menghidupkan mikrofonnya, kemudian menuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
Oke, di sini sudah ada yang raise hand kepada Saudara Raihan Dito. Persilakan untuk memberikan pertanyaan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah memaparkan materi mengenai sistem perbankan syariah dengan sangat detail dan jelas, terutama ada dengan sistem syariah luar negeri. Pertanyaan saya adalah, tadi kalian sudah menjelaskan mengenai perbandingan dan perbedaan mengenai sistem perbankan syariah di luar negeri dengan di Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah ada kesamaan di antara sistem perbankan luar negeri dengan syariah yang di Indonesia? Kemudian, apakah sistem perbankan syariah Indonesia itu penerapannya mengadaptasi dari luar negeri atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Raihanito atas pertanyaannya. Di sesi kali ini kami batasi untuk 2 pertanyaan. Jadi bagi teman-teman sekalian yang masih mau memberikan pertanyaan, saya persilahkan untuk 1 orang lagi. Oke, teman-teman, ini udah nggak ada lagi ya yang mau bertanya atau gimana? Oke, sementara menunggu pertanyaan yang satunya lagi, berikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan dari Raihan Dito. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari Bapak Al-Ghifari akan dijawab oleh Saudari Dina. Pada Saudari Dina, silakan. Baiklah, pertanyaan Bapak tadi mengenai sumber yang kami ambil dari mana mengenai perkembangan perbankan syariah di Iran dan Sudan ya Pak. Jadi untuk materi kami mengambil sepenuhnya dari buku Pengantar Kebangsenteralan Teori dan Praktik di Indonesia oleh Iskandar Simorangkir. Oke, terima kasih kepada Saudari Dina atas jawabannya. Untuk Bapak Al-Ghifari, bagaimana Pak? Oke, sembari menunggu tanggapan dari Bapak Al-Ghifari, untuk pertanyaan dari Saudari Raihan Dito akan dijawab oleh Saudari Naila.
Mungkin aku langsung jawab tentang pertanyaan dari Dito itu, apakah ada kesamaan antara sistem perbankan syariah luar negeri yang kalian jelaskan dengan sistem perbankan syariah di Indonesia. Tadi ada dari aku jelasin itu dari aliran pemikirannya itu dalam hal utang. Nah, ulama Indonesia itu berpendapat sama dengan pendapat ulama Timur Tengah bahwa utang sama dengan uang, bukan harta benda. Nah, dan juga utang itu tidak dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun kecuali dengan harga yang sama. Dan ulama Indonesia juga sependapat dengan Sudan bahwa akad bai al-innah dan bai al-dain atau jual beli utang dengan diskon tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak boleh digunakan dalam transaksi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Asmaul Husna. Baiklah, terima kasih kepada Naila. Di sini saya akan memberi jawaban tambahan terkait pertanyaan Dito, di mana di sini itu seperti yang artikel atau jurnal yang sudah saya baca itu artikel penelitian bahwa hasil penelitian antara sistem kelembagaan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia itu sebetulnya masih memiliki banyak kesamaan. Kesamaan itu dari mana? Yaitu dari segi otoritas dan lembaga pengawasannya. Nah, jika kita melihat dari segi otoritas, bank sentral keduanya itu tersebut baik Bank Indonesia maupun Bank Negara Malaysia itu masih sebagai otoritas tertinggi dalam pengawasan dan pengaturan bank syariah. Nah, yang kedua yaitu adalah regulasi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia itu memang memiliki perbedaan yang begitu jauh sejak awal muncul bank syariah pertama di Indonesia. Jadi hasil penelitian dari artikel yang telah saya baca menyatakan bahwa masih banyak terdapat kesamaan di antara contohnya yaitu tadi seperti antara bank syariah di Indonesia dan bank syariah di Malaysia. Kembali. Oke, terima kasih Saudari Naila dan Saudari Asmaul Husna atas jawabannya. Bagaimana Saudara Raihan Dito, apakah sudah cukup? Baiklah, sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih kelompok 9. Oke, baik. Terima kasih Saudari Raihan Dito atas tanggapannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Al-Ghifari.